Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Hasan, NIM C01423085, kelas D, Keperawatan 2023, mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, dosen pengampu Bapak Ners Pipin Yunus Eskep MKep, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah besar. Halo friend, tahukah kamu bagaimana proses peredaran darah itu terjadi di tubuh kita sehari-hari? Jika belum tahu, maka tonton video ini sampai habis ya. Proses peredaran darah besar melalui vena cava. Vena cava adalah darah yang kaya CO2 dan miskin O2 yang mengalir kembali ke jantung dari seluruh tubuh melalui dua vena besar, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava membawa darah ke atrium dextra atau atrium kanan jantung. Atrium dextra adalah bilik jantung yang menerima darah yang kaya CO2 dari vena cava. Saat atrium dextra berkontraksi, katup triscus pidalis yang berada di atrium dextra dan ventricle dextra terbuka. Ini memungkinkan darah masuk ke dalam ventricle dextra. Ketika ventricle dextra berkontraksi dan memompa darah ke arteri pulmonalis melalui katup pulmonal. Katup pulmonal terbuka saat ventricle dextra berkontraksi. Ini memungkinkan darah mengalir menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmo membawa darah yang kaya CO2 dari ventricle dextra menuju paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Di paru-paru terjadi pertukaran gas yang dimana darah mengambil oksigen dan melepaskan darah yang kaya oksigen, kemudian kembali ke jantung. Setelah darah mengambil O2 di paru-paru, katup mitral yang berada di antara atrium sinistra dan ventricle sinistra terbuka, memungkinkan darah masuk ke dalam ventricle sinistra. Ventricle sinistra berkontraksi dan memompa darah menuju aorta melalui katup aorta. Katup aorta terbuka saat ventricle sinistra setelah berkontraksi. Ini memungkinkan darah yang kaya O2 mengalir dari jantung ke dalam aorta. Aorta adalah arteri utama yang membawa darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang mengalir melalui aorta kemudian bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil yang membawa darah kembali ke berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh. Darah yang mengandung oksigen dan nutrisi yang kaya dari aorta mengalir melalui arteri-arteri yang di seluruh kapiler yang sangat kecil. Terjadi pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Oksigen dan nutrisi diserap oleh sel-sel, sementara produk limbah dan karbon dioksida dialirkan kembali ke dalam aliran darah. Darah yang telah melewati kapiler-kapiler kembali mengumpul di vena kecil dan vena besar, kemudian mengalir kembali ke atrium dextra untuk memulai kembali siklus peredaran darah besar. Proses ini terus berlangsung selama seluruh hidup dan memastikan bahwa seluruh tubuh kita mendapatkan pasokan oksigen